pendidikan kesehatan masyarakat, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perbedaan Efektivitas Penyuluhan Menggunakan Media Leaflet dan Poster terhadap Tingkat Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi pada Remaja di SMA Negeri 1 Bijayahulu. Promosi kesehatan merupakan cerminan dari pendidikan kesehatan masa lalu, di mana konsep promosi kesehatan tidak hanya kesadaran umum dalam menyampaikan dan memperbanyak informasi kesehatan, namun juga merupakan upaya yang dapat memadukan perubahan perilaku pada masyarakat, baik di masyarakat, organisasi, dan lingkungannya. Perubahan lingkungan yang diharapkan dalam kegiatan promosi kesehatan adalah lingkungan fisik, non-fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Promosi kesehatan merupakan kombinasi bentuk berbagai bentuk advokasi seperti pendidikan, organisasi, politik, dan undang-undang perubahan lingkungan. Tujuan promosi kesehatan adalah meningkatkan kapasitas individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang mendukung. Pelaksanaan promosi kesehatan dapat dilakukan dengan bantuan strategi baik. Strategi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam promosi kesehatan dengan mendukung program kesehatan lainnya seperti kesehatan lingkungan, peningkatan gizi masyarakat, pemberantasan penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, peningkatan kesehatan ibu dan anak, dan layanan kesehatan. Pengertian remaja menurut WHO adalah penduduk yang berumur antara 10 sampai dengan 19 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk yang berumur antara 10 sampai dengan 18 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN mempunyai definisi tersendiri mengenai remaja. Menurut BKKBN, remaja adalah mereka yang berusia antara 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Menurut Pierre, masa remaja berlangsung antara usia 12 hingga 21 tahun untuk anak perempuan dan usia 13 hingga 22 tahun untuk anak laki-laki. Dalam bahasa aslinya, remaja berasal dari kata Latin adolescere yang berarti tumbuh hingga dewasa. Istilah remaja sebenarnya mempunyai arti luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja merupakan masa peralihan dalam kehidupan manusia, menggabungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Menurut Reise, masa remaja merupakan masa peralihan di mana individu berpindah dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa remaja merupakan masa peralihan yang ditandai dengan perubahan fisik, emosi, dan psikis. World Health Organization atau WHO tahun 1974 mendefinisikan tentang remaja yang bersifat konseptual dan didefinisikan 3 kriteria secara biologis, psikologis, dan sosial ekonomi yang didefinisikan secara lengkap sebagai berikut. Remaja merupakan masa di mana 1. Individu berkembang pertama kali menunjukkan ciri seksual sebenarnya sampai pada saat mencapai kematangan seksual. 2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola analisis dari anak-anak menjadi dewasa. 3. Terjadi transisi dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh terhadap keadaan relatif lebih mandiri. Menurut Bijayahulu, masa remaja merupakan masa peralihan perkembangan dari masa kanak-kanak dan dewasa mulai dari umur 12 tahun atau 13 tahun sampai dengan umur belasan akhir atau awal 20-an tahun. Kesehatan reproduksi remaja merupakan suatu kondisi kesehatan yang mempengaruhi sistem, fungsi, dan proses reproduksi remaja. Sehat di sini berarti tidak hanya terbebas dari penyakit atau cacat, namun juga sehat secara pribadi, mental, dan sosial budaya. Kesehatan reproduksi remaja adalah keadaan sehat menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, bebas penyakit, bebas gangguan yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya, dan proses reproduksi itu sendiri. Kesehatan reproduksi remaja mencakup kebebasan dari
kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual atau PMS, termasuk HIV/AIDS dan segala bentuk kekerasan dan dorongan seksual yang didefinisikan sebagai keadaan sejahtera seksual. Pernikahan dini merupakan salah satu dampak tidak tahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Menikah sebelum 18 tahun merupakan kenyataan yang dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1954 secara khusus menentang pernikahan anak, ironisnya pernikahan dini masih terjadi di berbagai belahan dunia dan mencerminkan pengabaian terhadap hak asasi manusia pada kelompok usia muda. Seringkali tidak efektif dan melanggar adat istiadat yang mengatur norma-norma sosial kelompok masyarakat. Berdasarkan data UNICEF tahun 2018, ada sekitar 650 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Menurut data laporan BPS dan UNICEF pada tahun 2020, Indonesia memiliki angka 1.220.900 perempuan yang pernah menikah sebelum usia 18 tahun, yang menempatkan Indonesia pada 10 negara secara absolut dengan tingkat pernikahan usia dini tertinggi di dunia. Berdasarkan data Pusat Statistik Nasional, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum usia 18 tahun di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 8,6%. Dari data tersebut, kasus tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 16,23%, sedangkan kasus rendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,07%. Kalimantan Barat menempati urutan ketiga, yaitu sebesar 12,4%. Berdasarkan data surat nikah pemerintah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Sintang, pada tahun 2021 terdapat 158 pemohon, mengalami penurunan pada tahun 2022, namun sebanyak 14 surat pemohon pembebasan nikah baru pada bulan Januari 2023. Berdasarkan kelompok usia remaja di wilayah kerja UPTD Puskesmas Menciku pada tahun 2022, rentang usia 10 sampai dengan 14 tahun berjumlah 1.117 remaja dan rentang usia 15 sampai dengan 19 tahun berjumlah 1.256 remaja. Berdasarkan data UPTD Puskesmas Menciku pada tahun 2021, tercatat kasus pernikahan dini sebanyak 14 kasus. Pada tahun 2022, kasus pernikahan dini meningkat sebanyak 33 kasus. Berdasarkan hasil wawancara studi pendahuluan yang dilakukan peneliti kepada 10 siswa di SMA Negeri 1 Bijayulu, 8 dari 10 siswa masih memiliki pengetahuan yang kurang, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Perbedaan Efektivitas Penyuluhan Menggunakan Media Leaflet dan Poster terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di SMA Negeri 1 Bijayulu. Rumusan masalah. Yang pertama, pernyataan masalah. Menjaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, khususnya kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi bertujuan untuk menjaga agar organ reproduksi tetap berfungsi secara optimal dan menghindari penyakit-penyakit terkait kesehatan reproduksi. Namun kenyataannya, angka pernikahan dini di wilayah kerja UPTD Puskesmas Menciku masih sangat tinggi. Berdasarkan data UPTD Puskesmas Menciku, pada tahun 2021, kasus pernikahan dini sebanyak 14 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2022 sebanyak 33 kasus. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana perbedaan efektivitas penyuluhan menggunakan media leaflet dan poster terhadap tingkat pengetahuan pada remaja di SMA Negeri 1 Bijayulu. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan efektivitas penyuluhan menggunakan media leaflet dan poster terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di SMA Negeri 1 Bijayulu. Buat tujuan khusus. Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Untuk mengetahui hubungan penyuluhan menggunakan media leaflet terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di SMA Negeri 1 Bijayulu. B. Untuk mengetahui hubungan penyuluhan menggunakan media poster terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di SMA Negeri 1 Bijayulu. C. Untuk mengetahui perbedaan efektivitas penyuluhan menggunakan media leaflet dan poster terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di SMA Negeri 1 Bijayulu. Manfaat. Yang
pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kesehatan masyarakat berupa promosi kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi di SMA Negeri 1 Binjai Hulu. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi remaja. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi remaja dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. B. Bagi SMA Negeri 1 Binjai Hulu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi SMA Negeri 1 Binjai Hulu mengenai media yang efektif digunakan untuk melakukan promosi kesehatan di sekolah. Bagi peneliti, hasil ini dapat mengubah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat dan memberikan promosi kesehatan khususnya mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, disiplin ilmu. Menerapkan ilmu yang didapatkan peneliti selama mengikuti kuliah hati dan tugas akhir ini sebagai syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana kesehatan masyarakat atau SKM. Peneliti juga memahami dengan jelas tentang tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di SMA Negeri 1 Binjai Hulu, sehingga peneliti merasa perlu untuk membahas lebih dalam tentang perbedaan efektivitas penyuluhan menggunakan media leaflet dan poster tentang kesehatan reproduksi pada remaja di SMA Negeri 1 Binjai Hulu tahun 2024. Tempat penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 1 Binjai Hulu. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 hingga April 2024, meliputi proposal hingga sidang skripsi. Sasaran penelitian ini adalah seluruh siswa di SMA Negeri 1 Binjai Hulu. Keaslian penelitian. Yang pertama, nama peneliti Indriati Andolita Tenju Hinga. Judul penelitian efektivitas penggunaan media poster dan leaflet dalam pendidikan. Lanjut. Perbedaan, persamaan. Oh, itu dah ya. Ya, lanjut. Dalam penelitian ini menggunakan teori stimulus organisme response atau SOR. Metode penelitian. Kerangka konsep. Kerangka konsep dalam penelitian ini diambil dari teori SOR, di mana stimulus atau pesan yaitu media leaflet dan media poster, kemudian organisme atau penerima itu remaja, respon atau efek terhadap pengetahuan. Variabel penelitian. Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini, variabel bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, media leaflet, yang kedua, media poster. Kemudian variabel terikat atau dependen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di SMA Negeri 1 Binjai Hulu. Hipotesis penelitian. Yang pertama, ada hubungan penyuluhan menggunakan media leaflet terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di SMA Negeri 1 Binjai Hulu. Yang kedua, ada hubungan penyuluhan menggunakan media poster terhadap tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di SMA Negeri 1 Binjai Hulu. Yang ketiga, ada perbedaan efektivitas penyuluhan menggunakan media leaflet dan poster tentang kesehatan reproduksi pada remaja di SMA Negeri 1 Binjai Hulu. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi melalui media leaflet. Definisi operasionalnya, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi menggunakan media leaflet. Alat ukurnya media leaflet. Hasil ukur 0 tidak diberikan media leaflet, 1 diberikan media leaflet. Skala nominal. Dan yang kedua, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi melalui media poster. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi menggunakan media poster. Alat ukurnya media poster. Kemudian hasil ukur 0 itu tidak diberikan media poster dan 1 diberikan media poster. Skalanya nominal. Kemudian untuk variabel terikat,
yaitu pengetahuan pemahaman siswa tentang kesehatan reproduksi. Ini alat ukurnya kuesioner. Hasil ukurnya 0 sama dengan kurang baik, 1 baik. Skala ordinal. Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan pre-eksperimental, di mana eksperimen hanya dengan satu kelompok dan tidak ada kelompok pembanding atau kontrol. Desain penelitian pada kelompok tes pertama adalah kelompok mendapat pre-test atau post-test, kemudian kelompok yang mendapat terapi atau tes, kemudian kelompok mendapat tes terakhir atau post-test. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Pinjai Hulu. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga April 2024. Populasi. Dalam penelitian ini populasi adalah siswa-siswi di SMA Negeri 1 Pinjai Hulu yang berjumlah 291 orang. Tidak dicantumkan. Ya. Kemudian sampel dalam penelitian ini jumlah sampel untuk penelitian ini dihitung menggunakan rumus uji hipotesis Lamesol. Berapa? Jadi total sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 50 responden. Teknik pengambilan sampel yang pertama kriteria inklusi, siswa yang bersedia menjadi responden dan yang dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar persetujuan menjadi responden. 2. Siswa aktif yang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Pinjai Hulu. Kriteria eksklusi, siswa yang tidak hadir pada saat melakukan penelitian. Dan kedua, siswa yang tidak bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung kepada responden yang melakukan dalam peneliti. Kemudian data sekunder diperoleh dari PT Puskesmas Siku dan Dinas Kesehatan Kabupaten Citak. Selain itu data juga diperoleh melalui referensi elektronik. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang akan meneliti, yaitu pengetahuan. Dalam penelitian ini, uji validitas dan reliabilitas kuesioner akan dilakukan kepada 30 orang responden di SMA Negeri 2 SPAUD dengan karakteristik yang sama dengan responden yang akan menjadi sasaran penelitian. Yang pertama, validitas. Dalam penelitian ini, uji validitas menggunakan teknik korelasi person product moment dengan rumus sebagai berikut. Ya, lanjut. Kemudian dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan kuesioner menggunakan rumus alpha dari Brand dengan rumus seperti ditampilkan di depan. Kemudian keputusan uji valid yang pertama, apabila nilai konvens alpha lebih besar sama dengan persenta, maka pertanyaan reliable. Ya, lanjut sama dengan yang lain. Iya. Ini sama ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, cukup ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Cukup ya. Silakan, ada yang mau tanya?